Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini kami akan mendemonstrasikan mini project perpustakaan yang telah kami buat. Tampilan awal ini merupakan homepage dari perpustakaan. Di sini ada dua menu, yakni database buku dan login. Pada database buku, ini berisi list buku yang disediakan oleh perpustakaan tersebut. Kemudian untuk login di sini dibagi menjadi dua, adalah login sebagai anggota dan login sebagai admin. Di sini saya akan mencontohkan login sebagai admin. Saya akan login terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan password yang salah, maka akan muncul validasi seperti berikut: username dan password tidak ditemukan. Kemudian saya akan login menggunakan password yang benar. Dan ini merupakan tampilan awal dari dashboard admin. Di dashboard admin sendiri terdapat 3 menu, yakni transaksi, database, dan logout. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian database. Pada bagian database terdapat 2, yaitu database buku dan database anggota. Pada database buku, ini merupakan tampilan dari database buku. Ditampilkan tabel berisi buku-buku yang disediakan oleh perpustakaan. Di sini berisi ISBN, judul, stok yang tersedia, dan action. Di sini juga ada fitur search. Kita bisa mencari buku yang akan kita cari, misalnya Matahari. Dan di sini merupakan hasil dari pencarian. Kemudian di sini ada action. Yang pertama di sini ada about, yang berisikan tentang informasi umum buku. Kemudian di sini ada edit dan delete buku. Kemudian sebagai admin kita juga bisa menambahkan kategori. Misalnya di sini saya akan menambahkan kategori coding. Dan sudah berhasil untuk menambahkan kategori. Dan untuk delete kategori kita juga bisa melakukannya sebagai admin. Di sini daftar buku berikut akan dihapus dan tidak bisa dipulihkan kembali. Jadi jika ada judul buku di kategori coding, maka judul buku tersebut juga ikut terhapus. Baik, kategori coding sudah terhapus. Di sini saya akan mencontohkan untuk melakukan update pada buku. Di sini juga sudah terlihat untuk buku Matahari, kota terbitnya ini adalah Bandung. Di sini akan saya ganti, soalnya Semarang. Dapat dilihat kembali di bagian about book. Dan sini kota terbitnya sudah terupdate menjadi kota terbit Semarang. Sebagai admin juga bisa menambahkan buku baru. Ini masuk ke add book. Kita mencoba memasukkan buku baru sebagai berikut. Untuk pilih kategori, di sini saya memilih edukasi. Jika kategori yang diinginkan tetapi tidak disediakan di sini, bisa dituliskan pada input kategori sesuai dengan keinginan. Kemudian untuk stok buku saya kasih 3. Dan jangan lupa untuk menambahkan gambar buku. Submit. Dan di sini buku dengan judul Retrospective Theme sudah masuk ya. Kemudian sebagai admin di sini juga bisa mendelete buku atau menghapus buku dari daftar buku. Tinggal klik tombol delete, terus keluar validasinya, confirm. Dan telah berhasil untuk menghapus judul buku Retrospective Theme dari daftar buku. Kemudian database yang selanjutnya ada database anggota. Ini yang ditampilkan adalah list anggota yang sudah terdaftar. Kemudian kita di sini juga ada fitur search. Kita coba dengan keyword Muhammad. Dan ini merupakan hasil dari fitur search-nya. Sebagai admin kita juga bisa menambahkan anggota baru. Di sini saya mencoba tidak mengisinya terlebih dahulu. Kita coba dan akan muncul validasi seperti ini. Kemudian saya akan memasukkan name yang sudah pernah terdaftar, dan password di sini saya buat minimal 10 karakter, tetapi di sini saya hanya memasukkan 5 karakter. Kita accept, terus kita cek
validasi di sini berubah, NIM sudah digunakan sebelumnya dan password minimal 10 karakter. Oke, di sini saya akan langsung memasukkan data yang benar, data dari teman kelompok saya. Oke, accept. Dan di sini sudah berhasil untuk menambahkan Robertus Agung ke dalam daftar anggota. Dan sebagai admin juga bisa menghapus anggota dari daftar anggota. Di sini saya akan menghapus Muhammad Ray Magnifica dari daftar anggota. Coba di sini ada validasi delete member. Apakah Anda yakin menghapus data anggota Muhammad Ray Magnifica? Remove, dan berhasil untuk meremove atau menghapus Muhammad Ray Magnifica dari daftar anggota. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dari admin, yaitu transaksi peminjaman dan transaksi pengembalian. Sekaligus saya akan menjelaskan mengenai bagaimana jika ada penambahan anggota nanti. Nah, di sini saya akan login terlebih dahulu sebagai admin. Username-nya admin dan password-nya admin. Ya, ini adalah dashboard dummy, jadi tidak ada hubungannya dengan fungsionalitasnya dari perpustakaan ini. Nah, kita lihat di menu transaksi, kemudian submenu peminjaman. Di sini belum ada orang yang meminjam buku sama sekali. Nah, di sini asumsinya adalah orang tersebut tetap bisa ke perpustakaan meminjam buku fisik. Nah, nanti yang memberikan transaksi peminjaman buku ini adalah dari petugasnya sendiri atau admin. Jadi nanti si admin yang akan, ketika orang datang ingin meminjam sesuatu buku, kemudian nanti baru si petugas yang mengatur di pinjam buku ini. Diklik saja tadi pinjam buku, kemudian misalnya saya ingin meminjam ini Jerome Pauline, Mantapu Jiwa ya, Mantapu Jiwa buku latihan soal. Saya berikan tanda checkbox, kemudian check out. Nah, NIM-nya saya masukkan yang ada di database ini. Nanti saya masukkan salah satunya adalah 2406011913065. Ya, di sini ya, 30065. Kemudian saya simpan. Ya, di sini akan muncul Mantapu Jiwa buku latihan soal sedang dipinjam. Dari database-nya kalau kita lihat di buku juga dia nanti akan berkurang menjadi 0. Stoknya akan habis. Nah, kemudian saya coba untuk misalkan ada orang ingin meminjam buku ini lagi ya, kan stoknya habis. Saya lakukan pinjam buku. Nah, ternyata sudah tidak ada. Ternyata buku Mantapu Jiwa sudah dihapus dari list buku yang tersedia tadi. Nah, sekarang misalkan saya ingin melakukan pengembalian di sini. Ingin mengembalikan buku. Jadi misalkan orang tadi sudah datang kembali ke perpustakaan, kemudian sudah mengembalikan buku, dan kemudian tinggal saya klik kembalikan di sini. Kembalikan, maka buku telah dikembalikan dan datanya akan masuk ke pengembalian atau history yang sudah dikembalikan tadi. Nah, sekarang saya ingin melihat dari sisi member. Di sini saya menggunakan NIM yang tadi anggotanya. Username-nya adalah nama sendiri. Nah, di sini akan terlihat ya, Anda meminjam buku dari tanggal sekian, denda yang harus dibayar adalah 0. Dan juga ada pengarangnya, ada sampulnya. Ya, sekarang saya akan mencoba untuk menambahkan anggota baru. Jadi ini adalah saya gunakan untuk kasus di mana nanti pengembalian bukunya itu lebih dari 2 minggu. Apakah dendanya 0? Nah, di sini saya akan membuat anggota baru yang nanti akan dipakai untuk percobaan. Ya, sudah saya tambahkan di sini Jeremy Edward. Kemudian akan saya lakukan transaksi pinjam buku.
Misalnya saya ingin meminjam JIS-NN ini ya, JIS-NN 1, saya check out, saya masukkan NIM yang tadi sudah saya isi. Ya, sudah berhasil. Karena tanggal pinjamnya adalah defaultnya adalah hari ini, tidak bisa diatur, maka di sini saya akan mengatur lewat database-nya. Jadi tanggal pinjamnya saya lebihkan 1 minggu setelahnya. Ya, di sini tanggal pinjamnya akan saya edit hingga tanggal 1 ini. Jadi nanti dendanya harusnya 7.000 karena dia terpaut 1 minggu. Mengingat setiap terlambat 1 hari nanti akan diberikan denda 1.000. Jika 7 hari maka akan 7 dikali 1.000. Nah, di sini saya refresh lebih dahulu, tanggal pinjamnya sudah terupdate. Kemudian saya klik kembalikan. Ya, sudah kembali, sudah masuk ke pengembalian. Nah, sekarang saya akan melihat dari sisi member. Dari sisi member, seharusnya dia mendapatkan denda 7.000. Dengan buku yang tadi ya, Python Basic ini. JIS-NN ini. Nah, ini dia. Buku JIS-NN dipinjam sejak 1 Oktober. Ini setelah tadi dilakukan penggantian data di database, kemudian denda yang harus dibayar adalah 7.000. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Sekiranya jika ada salah kata atau pengucapan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.